Teman-teman kelas 12, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat koligatif larutan. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang satuan-satuan konsentrasi, antara lain ada persen, ada BPJ, ada molaritas, ada molalitas, dan fraksi mol. Pada kesempatan ini kita akan secara khusus membahas yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan sendiri dibedakan menjadi dua, sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Sekarang coba kalian jika sedang memasak mie instan, biasanya kalian akan memasukkan mie instan beserta bumbu-bumbunya itu setelah air mendidih, bukan bersamaan. Jadi airnya dididihkan terlebih dahulu, setelah mendidih baru ditambahkan mie instan maupun bumbu-bumbunya. Kenapa demikian ya? Kenapa tidak bersama saja? Nah, ini yang akan kita bahas yang nanti berhubungan dengan salah satu sifat koligatif larutan. Jika suatu zat terlarut dilarutkan ke dalam suatu pelarut, sifat fisisnya seperti titik didih, titik beku, tekanan uap, itu akan mengalami perubahan. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Ini tabel percobaan. Jenis larutannya gula dan urea dengan konsentrasi ada 1 molal, ada 2 molal. Nah, menghasilkan titik beku seperti yang kalian lihat dalam tabel, menghasilkan titik didih, memberikan tekanan uap seperti yang ada di dalam tabel ini. Teman-teman kelas 12, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk larutan yang sama dengan konsentrasi berbeda menghasilkan titik didih, titik beku, dan tekanan uap yang berbeda. Jadi dapat kita lihat bahwa sama-sama gula, namun konsentrasinya 1M dan 2M itu menghasilkan titik didih, titik beku, dan tekanan uap yang berbeda. Sedangkan untuk larutan yang berbeda dengan konsentrasi sama akan menghasilkan titik didih, titik beku, dan tekanan uap yang berbeda. Kalau kita lihat antara gula dengan urea yang konsentrasinya sama-sama 1 atau konsentrasinya sama-sama 2, itu menghasilkan titik didih, titik beku, dan tekanan uap yang berbeda. Kalau kita lihat di sini jenis zat yang dilarutkan antara gula dengan urea itu tidak mempengaruhi titik didih, titik beku, dan tekanan uapnya. Yang mempengaruhi adalah konsentrasinya. Nah, sifat demikian ini yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Macam-macam sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama adalah kenaikan titik didih larutan, diberi simbol delta TB dari kata boil.
Sifat yang kedua, penurunan titik beku larutan, diberi simbol delta F. Sifat koligatif larutan yang ketiga, tekanan osmotik atau P. Dan sifat koligatif larutan yang keempat adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Jadi ada 4 macam sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang pertama, kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Air murni pada tekanan 1 atmosfer mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalau pengukuran dilakukan tidak pada tekanan 1 atmosfer, maka mendidihnya juga tidak pada 100 derajat Celcius. Jika pada air tersebut ditambah dengan zat terlarut, misalnya gula nih, maka akan menghasilkan larutan gula. Sudah pasti ya, gula tambah air pasti menghasilkan larutan gula. Larutan gula tersebut akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Jadi energi yang digunakan untuk mendidihkan selain untuk mendidihkan air, tentu juga untuk memanaskan gula, sehingga suhunya menjadi naik. Maka di sini istilahnya adalah kenaikan titik didih larutan. Nah, dari gambar yang pertama, ini adalah air yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah larutan gula. Artinya air ditambah dengan gula yang mendidih pada suhu tertentu di atas 100 derajat Celcius. Sehingga secara umum dapat saya tuliskan bahwa titik didih pelarut itu lebih rendah daripada titik didih larutan. Atau kalau kita balik, titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Sehingga kita bisa menghitung besarnya kenaikan titik didih itu dari titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Atau delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Semakin banyak zat terlarut, titik didih akan semakin tinggi. Jadi, kenaikan titik didih larutan akan sebanding dengan kemolalannya. Sehingga dapat dinyatakan dengan delta TB sama dengan KBM. Di mana delta TB-nya adalah kenaikan titik didih, KB adalah tetapan kenaikan titik didih, sedangkan M adalah molalitas. Sifat koligatif larutan yang kedua, penurunan titik beku larutan atau diberi simbol delta TF. Air murni pada tekanan 1 atmosfer akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jika pada air tersebut ditambah dengan zat terlarut, misalnya gula, akan menghasilkan larutan gula. Nah, larutan gula yang dihasilkan itu akan membeku di bawah 0 derajat Celcius. Jadi, kalau secara umum ini adalah pelarut, misalnya air, secara umum ini adalah larutan, misalnya larutan gula, maka titik beku pelarut itu akan selalu lebih tinggi daripada titik beku larutannya. Sehingga kalau kita akan menghitung
penurunan titik bekunya, berarti delta TF itu sama dengan TF larutan dikurangi dengan TF pelarut. Semakin banyak zat terlarut, titik beku akan semakin rendah. Jadi penurunan titik beku larutan itu juga sebanding dengan kemolalannya. Maka kita bisa menuliskan secara matematis bahwa perubahan titik beku atau delta TF itu sama dengan KFM. Semakin besar molalitasnya, penurunan titik bekunya juga semakin besar. Di delta TF itu penurunan titik beku, KF-nya tetapan penurunan titik beku, sedangkan M adalah molalitasnya. Sifat koligatif larutan yang ketiga nih, tekanan osmotik. Simbolnya adalah pi. Ini bukan pi pada matematika yang seharga 22/7 ataupun 3,14. Ini hanya simbol saja. Peristiwa bergeraknya partikel atau molekul dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semipermeabel disebut dengan osmosis. Proses pergerakan ini akan menimbulkan tekanan. Nah, tekanan ini yang disebut dengan tekanan osmotik atau yang diberi simbol dengan pi. Berdasarkan pengamatan dari seorang ilmuwan ahli kimia, Van Hoff, nilai tekanan osmotik suatu larutan itu dapat kita turunkan dari persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Bila kita turunkan akan menjadi Pi sama dengan mRT. Pi-nya tekanan osmotik, M-nya molaritas, T-nya suhunya dalam satuan Kelvin. Jadi derajat Celcius ditambah dengan 273 itu akan menghasilkan Kelvin. R-nya tetapan gas ideal 0,082, satuannya liter atmosfer per mol per Kelvin. Sifat koligatif larutan yang keempat, penurunan tekanan uap atau kita beri simbol dengan delta P. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar 1, ini berisi air tanpa ada campuran atau yang disebut dengan pelarut. Nah, di sini terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 molekul air yang menguap. Sedangkan pada gambar 2, ini berisi pelarut yang pada umumnya adalah air, ditambah dengan zat terlarut, misalnya gula. Pada gambar 2 ini kalau kita lihat, jumlah molekul air yang menguap itu ada 4. Berdasarkan keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada gambar 1 itu lebih banyak yang menguap dibandingkan dengan gambar 2. Kenapa? Karena di gambar 2 itu ketika air akan menguap itu terhalang oleh molekul-molekul gula. Semakin mudah menguap suatu larutan, maka semakin besar pula tekanan osmotiknya. Sehingga dapat diketahui bahwa P0 ini merupakan simbol dari tekanan uap pelarut lebih besar daripada tekanan uap larutan. Simbolnya adalah P.
Maka penurunan tekanan uap dapat kita cari dari P0 dikurangi P. Jadi di sini keterangannya delta P adalah penurunan tekanan uap, satuannya atmosfer atau milimeter Hg. Kemudian P0 tekanan uap pelarut, satuannya bisa atmosfer, bisa milimeter Hg, bisa juga sentimeter Hg. P tekanan uap larutan, satuannya bisa atmosfer, bisa milimeter Hg, bisa sentimeter Hg. Menurut Rolle, tekanan uap larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Sehingga apabila fraksi mol pelarut itu semakin besar, maka tekanan uap larutan tersebut juga akan semakin besar. Secara matematis bisa kita tuliskan P sama dengan P0 dikalikan X pelarut. Berdasarkan persamaan di awal tadi, delta P sama dengan P0 dikurangi P, maka kita bisa mengubah delta P sama dengan P0 dikurangi P0 dikalikan X pelarut. Karena nilai P-nya itu sama dengan yang di atas tadi, P0 kalikan X pelarut. Ini kalau kita jabarkan, delta P sama dengan P0, kurung buka, 1 dikurangi X pelarut. Jadi P0-nya kita keluarkan. Nah, ketika kita mempelajari satuan konsentrasi larutan pada pertemuan sebelumnya, nilai XA ditambah dengan XB itu sama dengan 1. Maka di sini juga berlaku bahwa X pelarut ditambah X terlarut itu sama dengan 1. Sehingga ketika kita akan mencari X terlarutnya itu sama dengan 1 dikurangi X pelarut. Maka kita mendapatkan persamaan bahwa delta P itu sama dengan P0 dikalikan X terlarut. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita akan bahas contoh satu persatu. Contoh yang pertama, sebanyak 18 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 500 gram air. Diketahui tetapan penurunan titik beku air atau KF air sama dengan 1,86 dan tetapan kenaikan titik didih air atau KB sama dengan 0,52. Hitunglah titik didih larutan yang dihasilkan dan hitunglah titik beku larutan yang dihasilkan. Dari soal tersebut diketahui massa glukosa 18 gram, MR-nya 180, massa air 500 gram. Kita cari dari yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Yang berhubungan dengan titik didih larutan, persamaannya adalah delta TB sama dengan KB kalikan M. Di mana delta TB sama dengan KB. Nah, nilai M-nya seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah massa dibagi MR kali 1000 per P. P-nya adalah massa pelarut. Dalam soal tadi, yang dilarutkan adalah glukosa, kemudian pelarutnya adalah air. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa delta TB-nya sama dengan
0,104 derajat Celcius. Ini belum menjawab pertanyaan, karena yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Titik didih larutan bisa kita hitung dari titik didih pelarut ditambah dengan delta TB. Karena pelarutnya adalah air, dan air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka titik didih larutannya sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,104 derajat Celcius, atau sama dengan 100,104 derajat Celcius. Sedangkan untuk mencari titik beku larutan, kita gunakan persamaan delta TF sama dengan KFM. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa delta TF itu sama dengan KF kalikan M-nya adalah massa dibagi MR kali 1000 per P. Jadi hasilnya adalah 0,372 derajat Celcius. Ini belum menjawab pertanyaan, karena yang ditanyakan adalah titik beku larutan. Nah, karena pelarutnya adalah air, dan yang kita ketahui air itu membeku pada 0 derajat Celcius, maka titik beku larutannya adalah TF pelarut dikurangi delta TF, atau 0 derajat Celcius dikurangi 0,372 derajat Celcius. Hasilnya adalah min 0,372 derajat Celcius. Contoh yang kedua, sebanyak 6 gram urea itu rumus kimianya CONH2 2 kali, dilarutkan dalam air hingga 200 ml. Hitunglah tekanan osmotik larutan tersebut yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui MR urea 60, tetapan gas ideal sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Dari soal tersebut diketahui massa ureanya 6 gram, MR ureanya 60, volume larutannya 200 ml. Kita jadikan liter berarti 0,2 liter. Suhunya 27 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin, berarti 27 derajat Celcius ditambah dengan 273. Hasilnya 300 Kelvin. R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Langkah yang pertama, kita cari terlebih dahulu mol ureanya. Sebagaimana kalian ketahui bahwa N itu sama dengan massa dibagi MR. Jadi 6 dibagi 60 hasilnya 0,1 mol. Sedangkan molaritasnya bisa kita hitung dari N per V. N-nya 0,1, V-nya 0,2 liter, maka hasilnya adalah 0,5 M. Sehingga kita bisa menghitung tekanan osmotiknya atau Pi-nya sama dengan MRT. M-nya 0,5, R-nya 0,082, T-nya 300. Hasilnya adalah 12,3 atmosfer. Kita lihat contoh yang ketiga. Bila tekanan osmotik darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atmosfer, berapa gram glukosa yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan cairan infus yang isotonik dengan darah? Diketahui ARC-nya 12,
ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Dari soal tersebut diketahui bahwa T itu 37 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin berarti 310. MR glukosanya 180, volumenya 500 ml sama dengan 0,5 liter. Tekanan osmotiknya 7,7 atmosfer, ini tekanan osmotik untuk darah. Ditanyakan massa glukosa. Nah, di sini muncul istilah isotonik. Isotonik itu artinya tekanan osmotiknya sama. Artinya, tekanan osmotik darah itu sama dengan tekanan osmotik glukosa. Sehingga persamaannya adalah pi darah sama dengan pi glukosa. Pi darahnya diketahui, sedangkan pi glukosa bisa kita hitung dari MRT. Dari persamaan ini, kita peroleh bahwa M-nya sama dengan 7,7 dibagi 25,42, hasilnya 0,3 molar. Kita punya persamaan bahwa M itu sama dengan N per V. Sehingga 0,3 sama dengan N dibagi 0,5. N-nya sama dengan 0,15 mol. Karena mol glukosanya sudah ketemu, maka kita bisa menghitung massa glukosa yang diperlukan dari persamaan massa sama dengan N kali MR. Jadi 0,18 kali 180, hasilnya adalah 27 gram. Kita lihat untuk contoh yang keempat. Sebanyak 9 gram glukosa, C6H12O6, MR-nya 180, dilarutkan dalam 900 gram air, MR-nya 18. Jika tekanan uap jenuh pelarut murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg, hitunglah penurunan tekanan uap pada suhu tersebut. Dari soal tersebut diketahui massa glukosanya 9 gram, MR-nya 180, massa air 900 gram, MR air sama dengan 18. Tekanan uap air P0 sama dengan 17,5 mm Hg. Ditanyakan penurunan tekanan uap, berarti delta P. Kita punya persamaan bahwa delta P sama dengan P0 dikalikan X terlarutnya. Atau P0 sama dengan mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Di sini pelarutnya adalah air, terlarutnya adalah glukosa. Sehingga bisa kita hitung 17,5 kalikan 9/180 dibagi 900/18 ditambah 9/180. Dari proses perhitungan diperoleh delta P sama dengan 0,0175 mm Hg. Jadi dari perhitungan ini diperoleh delta P-nya 0,0175 mm Hg. Kita lihat untuk contoh 5. Suatu senyawa non-elektrolit X sebanyak 18 gram dilarutkan dalam 90 gram air, MR-nya 18,
pada suhu 20 derajat Celcius. Ternyata tekanan uap larutan adalah 17,3 mm Hg. Jika tekanan uap air jenuh pada suhu itu adalah 17,5 mm Hg, hitunglah Mr senyawa X tersebut. Nah, yang diketahui adalah senyawa X itu terlarut, masanya 18 gram, massa air atau pelarut itu 90 gram, tekanan uap larutan atau P 17,3 mm Hg, dan tekanan uap air atau pelarut 17,5 mm Hg. Ditanyakan Mrx. Kita bisa hitung penurunan tekanan uap larutan dengan persamaan delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P sama dengan 17,5 mm Hg dikurangi 17,3 mm Hg. Delta P sama dengan 0,2 mm Hg. Sekarang kita bisa menghitung besarnya jumlah mol dari air tersebut adalah mol air atau mol H2O sama dengan massa dibagi Mr. 90 dibagi 18 itu hasilnya adalah 5 mol. Sehingga delta P sama dengan P0 kalikan X terlarut dapat kita cari dengan delta P-nya tadi 0,2 P0 kali X terlarutnya itu bisa kita ganti menjadi mol X dibagi dengan mol X ditambah mol air. Tadi kita sudah mendapatkan mol airnya sama dengan 5. Sehingga kita bisa substitusikan menjadi 0,2 sama dengan 17,5 dikalikan mol X dibagi mol X ditambah 5. Persamaan ini bisa kita selesaikan dengan mengalikan 0,2 kali mol X ditambah 5 sama dengan 17,5 dikalikan mol X. Sehingga bisa kita ketahui bahwa mol X-nya sama dengan 0,06 mol. Nah, di soal itu diketahui massa senyawa X sama dengan 18. Kita sudah menghitung dan menemukan mol X-nya sama dengan 0,06. Sehingga kita bisa mencari Mr-nya dengan persamaan mol sama dengan massa per Mr. Sehingga Mr-nya sama dengan massa dibagi mol. 18 dibagi 0,06 itu sama dengan 300. Nah, ini contoh-contoh pembahasan soal untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit. Selamat berlatih dan sukses selalu untuk kalian. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya.